wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita bisa berjumpa lagi dalam kuliah sejarah peradaban Islam. Makin semangat ini nampaknya teman-teman. Semangat. Hari ini kita akan membahas tentang ini tema peradaban Islam pada masa Rasulullah di periode Mekah. Ya. Sebelumnya sudah kita pelajari apa kemarin teman-teman? Sebelum pokok bahasan ini, pembahasan Arab Islam. Oke, bahwa di pertemuan pertama kemarin kita sudah menjelaskan tentang pengertian peradaban Islam dan juga perbedaannya dengan kebudayaan Islam. Kemudian pertemuan yang kedua kemarin mengenai apa tadi teman-teman? Arab Islam ya. Dan hari ini masuk pada pertemuan ketiga, yakni peradaban Islam pada masa Rasulullah periode Makkah. Tentang Arab Islam kemarin apa yang masih diingat oleh teman-teman? Tradisi penguburan bayi. Tradisi penguburan bayi ya. Jadi dinamakan jahiliyah itu bukan berarti tidak mempunyai peradaban, tapi lebih kepada kemerosotan akhlak, kemerosotan peradaban ya. Termasuk salah satunya adalah tadi yang disebutkan oleh Mas Dewa Al-Faquin, di zaman atau di masa Arab Islam itu ada penguburan bayi perempuan, Mas Dewa. Yang tahu kenapa? Tidak bisa menjadi pemimpin. Ya, Mas siapa namanya? Jamil. Jadi Mas Jamil mengatakan bahwa perempuan itu tidak bisa menjadi pemimpin atau tidak bisa diikut sertakan dalam peperangan. Ya. Lalu apalagi yang masih diingat pada pertemuan sebelumnya, Mas Irawan apa? Berhala, Pak. Berhala ya. Banyak berhala-berhala yang disimpan ya di dalam Ka'bah. Yang paling terkenal apa berhalanya kemarin? Hubal. Hubal. Ya, Hubal itu yang menjadi pimpinannya berhala-berhala. Ada Hubal, ada apa lagi? Uzza, Manat ya. Itu disimpan di dalam Ka'bah ya. Jadi secara periodisasi itu masuk dalam periode Arab Islam. Langsung saja masuk kepada pembahasan hari ini tentang peradaban Islam pada masa Rasulullah, yang sebetulnya ini dibagi menjadi dua periode. Yang pertama adalah periode Mekah tahun berapa? 610 sampai 622. Untuk referensi kita nanti menggunakan beberapa sumber, termasuk yang paling atas itu menggunakan video YouTube ya, karena materi yang ada di dalamnya itu terkait dengan Messenger of God, Muhammad the Messenger of God. Jadi kelahiran Nabi Muhammad, bahkan sebelum Muhammad lahir sampai perjuangan Nabi Muhammad sampai Rasulullah wafat, itu ada di link video yang paling atas ini. Dan nanti mengambil referensi artikel ilmiah. Kemarin caranya bagaimana teman-teman mengambil sumber artikel melalui Google Cendekia? Ya, nanti dilihat temanya yang sesuai, misalnya peradaban Islam masa Rasulullah, itu nanti pasti akan banyak artikel yang muncul ya teman-teman. Periode Nabi saat dakwah di Mekah. Kira-kira kalau melihat gambar di sini teman-teman, ini ada periode apa? Jahiliyah ini gambarannya ini, menyembah berhala, bersekutu dengan jin, percaya dengan mimpi, atau ada istilah namanya tatoyur. Tatoyur itu menggantungkan nasib melalui arah burung ya. Burung itu arahnya kemana kemudian dimaknai sebagai petunjuk kehidupan dan sebagainya. Nah, sebelum itu Nabi Muhammad itu mempunyai kebiasaan bertahanus. Tahanus itu menyepi, berkontemplasi, merenung, bertafakur, melihat kondisi sosial masyarakat Arab jahiliyah sedemikian rupa ya, kemerosotan moral jahiliyah seperti yang ada di atas ini. Kemudian Nabi itu sering menyendiri di Gua Hiro ya. Gua Hiro itu kalau sekarang di Jabal Nur ya, di bagian Jabal Nur kunjungan ya. Biasanya di situ sampai pada usia 40 tahun kemudian menerima wahyu yang pertama. Ini pertanyaannya, kira-kira surat apa teman-teman?
1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min 'alaq. Ya alladzi mulai saat itu Rasulullah itu mengemban misi kenabian ya. Karena salah satu misi Nabi adalah tabligh ya, yakni menyampaikan. Yang pertama yang dilakukan adalah mengajak teman-teman ataupun sahabat-sahabat terdekatnya untuk masuk Islam. Di sini sudah terlihat ini masuk Islam. Ini coba Mbak Zen dibaca, ini siapa golongan pertama yang masuk Islam? Yang pertama ada Khadijah radhiyallahu anhu, istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ada Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga ada Zaid bin Harisah. Yang keempat Abu Bakar. Kelima Ummu Aiman. Keenam Utsman bin Affan. Ketujuh Zubair bin Awam. Kedelapan Abdul Umar bin Auf. 9 Sa'ad bin Abi Waqqas. 10 Talhah bin Ubaidillah. Ya, sampai terakhir Zanirah itu ya. Jadi itu adalah mereka-mereka yang diistilahkan dengan apa? Kelompok pertama yang masuk Islam. As-sabiqunal awwalun. Oke, bagus ya. As-sabiqunal awwalun. Ya, ini kelompok sahabat-sahabat Nabi yang pertama kali masuk Islam. Oke, selanjutnya itu mulai mendakwahkan Islam. Namun karena tekanan kafir Quraisy itu begitu kuat ya, sehingga banyak sekali intimidasi ya, godaan-godaan, siksaan. Bahkan di sini pengikut-pengikut Nabi, sahabat-sahabat Nabi itu disiksa. Ya, misalnya Ammar bin Yasir. Nah, ini disiksa seorang budak, ini disiksa oleh Abu Jahal. Disiksa beserta ibunya, ya, beserta ibunya. Bernama siapa ibunya? Sumayyah. Ya. Jadi Ammar bin Yasir beserta ibunya itu disiksa sehingga ibunya ini meninggal. Ya. Termasuk perempuan pertama kali yang syahid ya, syahidah. Seorang budak perempuan yang disiksa oleh Abu Jahal sampai meninggal ya. Dalam sebuah sumber itu dari mulut sampai tubuh bagian belakang itu tombaknya tembus ya, itu namanya Sumayyah. Jadi itu disiksa sampai meninggal. Jadi bisa dikatakan syahidah pertama kali adalah Sumayyah. Jadi ini bisa dibayangkan betapa perjuangan sahabat-sahabat Nabi itu tidak sederhana. Kita patut mengapresiasi perjuangan Nabi dan para sahabatnya. Oke. Nah ini, jadi melihat peta dakwah yang di Mekah begitu rumit ya, sehingga Nabi harus memutuskan sebuah strategi. Salah satunya adalah hijrah ke Habasyah. Habasyah itu di Ethiopia ya, di benua Afrika. Raja yang terkenal namanya siapa? Raja Najasyi ya. Nah di sini di Najasyi ini bukan Rasulullah, ini sahabat-sahabat terdekat Nabi tadi ya. Ini termasuk Utsman bin Affan, termasuk Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf ini mencoba untuk istilahnya itu suaka politik ya kepada Raja Najasyi, Raja Negus yang Nasrani. Ternyata di sana diterima baik ya. Akan tetapi Nabi masih di Mekah ya. Jadi yang berangkat ke mana ini? Ethiopia di Habasyah ini adalah beberapa sahabat Nabi. Ini menunjukkan betapa kebesaran jiwa Nabi ya. Nabi itu nyawanya terancam, banyak diganggu, akan tapi beliau Nabi Muhammad memberikan ruang kepada para sahabat untuk menyelamatkan dirinya ya, untuk mengamankan dirinya di mana? Di Habasyah ya. Jadi ini luar biasa ya perjuangan Nabi diterima dengan ya ini serangannya semakin menjadi-jadi ya. Bahkan ada sebuah pemboikotan yang isinya sangat merugikan Nabi terhadap keluarga dan juga sahabat-sahabat Nabi. Ini ada 4 poin ya, yang kemudian ini membuat Nabi semakin
semakin terpojok ya, sehingga Nabi itu menyusun strategi berencana hijrah ke Taif. Taif ya. Kira-kira kalau di Taif ini Nabi disambut dengan baik atau tidak baik? Tidak baik ya. Di Taif itu Nabi justru harapannya itu kan disambut dengan baik ya, Islam bisa diterima. Justru di Taif ini yang berjarak dengan Mekah ini ya, sekitar 80 km ini, disinilah di Taif ini Nabi justru semakin diintimidasi ya, diganggu, bahkan dilempari ya. Nah, ketika itu ada informasi dari Jibril bahwa, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, apakah engkau rela untuk gunung ini dilemparkan ke penduduk Taif? Maka Nabi melarang hal itu. Bahkan Nabi mendoakan penduduk Taif, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Yang artinya adalah, ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku penduduk Taif sehingga karena sesungguhnya mereka belum mengetahui. Nanti pada akhirnya penduduk Taif itu menjadi salah satu barisan pendukung Nabi yang setia ya di dalam ekspansi perluasan wilayah ya, termasuk dalam peristiwa hijrahnya ke Madinah ya. Istilah Muhajirin dan Ansar itu yang setia adalah penduduk Taif. Di masa-masa berikutnya banyak yang murtad, yang keluar dari Islam, tapi penduduk Taif itu justru berbaya setia. Itu sesuai dengan doa Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Gitu ya. Disinilah muncul namanya Amul Husni, tahun kesedihan, karena pada masa itu paman Nabi yang bernama Abu Thalib itu meninggal. Tadi yang membela dakwah Nabi siapa salah satunya? Paman Nabi Abu Thalib. Selain itu istri tercinta Nabi yang bernama Siti Khadijah itu juga meninggal ya. Sehingga pada tahun itu ya, tahun 10 kenabian itu terjadi peristiwa yang sangat populer di kalangan orang Islam, yakni namanya Isra Mi'raj ya. Nabi itu diisrakan dan dimi'rajkan ya. Di mana jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kurang lebih 1239 km. Ya, bayangkan pada masa itu masih tidak masuk akal. Karena dulu itu perjalanan tidak seperti sekarang. Kalau sekarang pakai apa? Lion Air ya, pakai kereta cepat ya. Pakai apa lagi? Udah. Pakai tol ya. Tolnya Pak Jokowi. Ya. Jadi itu teman-teman. Itu peristiwa itu dilatar belakangi yang dinamakan dengan tahun kesedihan atau apa tadi? Amul Husni. Masa itulah Islam itu menjadi semakin kuat karena masuknya Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya. Namun sebelum kita lanjutkan, coba bisa dilihat video. Nah, ini kira-kira peristiwa apa teman-teman? Nabi Muhammad. Nah ini peristiwa lahirnya Nabi Muhammad yang mengundang tanda-tanda alam ya. Jadi kejadian alam itu mengindikasikan bahwa utusan Allah telah dilahirkan ya. Ini film The Messenger of God ya. Nah ini seorang rahib dengan berita-berita kitab-kitab samawi ya. Taurat, Zabur, Injil itu mengabarkan tanda-tanda kelahiran Muhammad, sehingga Nabi Muhammad nanti ketika lahir itu berusaha diintai, hendak dibunuh oleh orang-orang Yahudi ya. Itu ya. Kira-kira apa ini komentar dari teman-teman terkait dengan lahirnya Muhammad? Ya, tambahan, silakan. Pak, itu keagungan Allah, Pak.
Ya. Nabi Muhammad lahir pun alam juga merestui gitu. Oh iya, Ada bagus banyak sekali ya rasul. teman-teman ya. Jadi itu oke. Jadi itu teman-teman penjelasan singkat tentang dakwah Rasulullah pada periode Mekah. Mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zainati Kaismeni dengan NIM 206131042. Di sini saya ingin menanyakan mengenai bagaimana sih kan Umar bin Khattab, seorang yang istilahnya melarang masyarakat untuk percaya kepada Nabi Muhammad, dan pada akhirnya beliau sendiri justru malah masuk Islam. Ya, ini menarik sekali bahwa Umar bin Khattab itu pada awalnya memang tidak sepaham dengan Nabi. Tapi setelah masuknya Nabi itu Islam semakin kuat ya. Bahkan sebelum Umar bin Khattab itu masuk Islam, Nabi itu berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi Umaraini ya. Kuatkanlah Islam dengan dua Umar. Yang pertama itu Umar bin Khattab, yang kedua Umar bin Hisam atau Abu Jahal itu. Akan tetapi yang masuk Islam adalah Umar bin Khattab ya. Nah, ini dengan masuknya Umar bin Khattab yang semula Nabi itu bersembunyi di rumahnya Arqam bin Abil Arqam, itu Nabi Muhammad berani melakukan ritual peribadatan di depan Ka'bah karena ada siapa? Umar bin Khattab. Yang berani ganggu Muhammad itu berurusan dengan saya, katanya Umar bin Khattab. Jadi sangat berpengaruh ketika Islam itu pasca masuknya Umar bin Khattab, sehingga Islam bisa semakin kuat. Salah satu faktornya adalah setelah masuknya Umar bin Khattab ya, yang sebelumnya melawan Nabi sekarang menjadi pendukung setia Nabi. Jadi itu, saya kira itu ya untuk pertanyaan. Sekarang kita terapkan itu cardshot ya teman-teman, nanti untuk pemantapan coba saling bertukar kartu, nanti saling yang mendapatkan kartu menjawab ya secara acak. Monggo silakan. Kartunya sudah dipersiapkan teman-teman? Oh, udah. Ya. Oke, silakan siapa yang mendapatkan kartu? Siapa? Ya. Mungkin Mas Umam. Silahkan. Dapat pertanyaan apa? Al-Amin. Al-Amin. Wah, ini saya yakin bisa ya. Kalau Rasulullah itu kan Al-Amin. Bagaimana itu? Al-Amin itu artinya dapat dipercaya. Rasulullah berarti dapat dipercaya. Pasti ya kalau itu ya. Jadi apa? Kenapa Pak Rasulullah Al-Amin? Gelar tersebut diberikan kepada Nabi Muhammad SAW karena beliau selalu memberikan contoh yang baik dan mulia kepada seluruh umatnya. Oke, bisa nggak pernah bohong. Ya, jadi itu bisa dipercaya. Jadi capaian pembelajaran kita hari ini bisa terpenuhi ya, alhamdulillah. Jadi sekarang refleksi dan kesimpulan ya. Kalau menurut saya ya, melihat penjelasan dakwah Rasulullah pada periode Mekah ini, Rasulullah itu penuh dengan perjuangan ya. Rasulullah itu mengorbankan nyawa, harta dan nyawa. Semuanya dikorbankan untuk dakwah Islam. Dan juga menjunjung tinggi nilai toleransi sebagaimana prinsip moderasi beragama. Bisa disebutkan berapa indikator moderasi? Ada 4. Yang pertama apa? Komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan. Kedua, Toleransi. yang ketiga, Anti kekerasan. Ya, keempat, Akomodasi budaya lokal. akomodasi budaya lokal. Jadi cukup ya, sudah jelas penjelasan hari ini. Ini tugasnya minggu depan ya. Ini membuat resume dari bacaan tentang tema dakwah ya periode Madinah. Jadi sebelum kita belajar, kalian sudah meresum dulu kira-kira bagaimana deskripsi gambaran tentang peta dakwah Rasulullah pada periode Madinah. Semoga menginspirasi, semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.